Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-15. Kita menelusuri benang suci yang menghubungkan 3 teks besar yang diberikan gereja untuk kita renungkan pada hari ini. Dari kitab Ulangan, firman itu sangat dekat. Dari Injil Lukas, kasih itu menjadi tindakan. Dalam bacaan kedua dari surat kepada umat di Kolose, Kristus gambar Allah yang tidak kelihatan, firman yang menjelma dan menyatukan segalanya. Kita menyelami makna firman yang dekat, yang bukan hanya hadir sebagai hukum di hati atau sebagai belas kasih yang konkret, tetapi menjelma dalam Kristus sendiri, yang olehnya dan untuknya segala sesuatu diciptakan dan diperdamaikan. Singkat kata, pada hari Minggu ini kita diajak untuk merefleksikan tentang misteri inkarnasi firman yang menjadi manusia. Tuhan, firman-Mu bukan gema jauh dari langit, bukan bunyi asing dari seberang laut, tapi bisikan halus yang menetap di mulut dan berakar diam-diam di palung hati. Di sana engkau bukan lagi hukum, tapi kerinduan yang tak bisa ditahan, menyelinap ke denyut tangan, mengalir jadi langkah kaki. Hukum di bibir menjadi bara dalam dada, membakar diamku, mendorongku menjangkau luka. Maka aku temui dia yang tergeletak di pinggir jalan hidup, tak bertanya agama, suku atau alasan, hanya tangan yang menolong dan hati yang digerakkan belas kasih. Oh firman, kau tak hanya tinggal dalam gulungan kitab, kau menjelma jadi manusia yang tertindas, yang berseru dalam keheningan luka. Dialah sesamaku, dan dalam lukanya aku dijadikan sesamanya. Kristus, gambar yang tak kelihatan, menjadi wajah yang kutemui hari ini dalam anak kecil yang menangis lapar, dalam orang tua yang dipinggirkan dunia. Bila aku mengasihi, bukan karena aku taat hukum, tapi karena hukum itu telah menjadi darah, mengalir dalam tubuh Kristus dan kini dalam diriku. Maka Tuhan jadikan aku bukan hanya pelaku, tapi bagian dari firman-Mu yang hidup, yang menyembuhkan dunia dengan kasih yang menjelma. Ia menyusuri lorong waktu, tak dengan dentang kekuasaan, tapi dengan detak kerinduan yang menggema sejak taman pertama. Ia tidak turun seperti kilat yang menyambar, tapi merambat perlahan dalam tubuh seorang perawan, membiarkan keabadian mengenakan daging, dan kekudusan merasakan dingin malam. Ia menjelma bukan di istana yang harum dupa, tapi di palungan dunia yang berbau binatang dan peluh. Ia berjalan menembus musim dan sejarah, menyentuh luka dari setiap abad, dan memungut aku yang tergeletak dijarah oleh zaman, dilucuti oleh janji-janji yang hampa. Ia tidak lewat di seberang jalan, tapi berhenti membasuh debu dan darahku dengan air matanya sendiri, lalu mengangkatku bukan ke tahta atau pelaminan, tapi ke salibnya sendiri. Di Kalvari, di antara paku dan ejekan, ia memakaikanku cincin seperti si bapak pada anak bungsunya yang pulang. Bukan karena aku layak, tapi karena ia telah menjadikan lukanya sebagai jubah keselamatanku. Dan kini, bila aku mencintai, itu karena aku telah disentuh oleh inkarnasi yang hidup, kasih yang merunduk ke tanah hanya untuk membawaku pulang. Amin.
Semoga Tuhan memberkati kita dalam merenungkan misteri inkarnasi pada hari Minggu ini. Amin.